البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita mempelajari tentang 3 berhala utama dari kalangan Arab. Berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Lata, Uzza dan Manah. Nah, mengenai Lata, asal maknanya apa? Indaki Arifki. Lata dari kata latta, maknanya latta yaluttu dengan tasydid. Maknanya apa? Kalau dengan tasydid, kana yaluttu sawiq lil haji, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas, yaitu dia membuat adonan roti, yaitu membuat roti kemudian dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Satunya lagi Aba Umar, Aba Palimbang. Lata dari kata apa? Asal katanya Aba Yahya Al-Ilah. Tayyib, tapi dijadikan dalam bentuk muannas, dalam bentuk wanita, dan ini merupakan kezaliman. Di mana letak Lata? Di Taif. Siapa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkannya? Mughirah bin Syu'bah. Nah, karena memang tidak diperbolehkan keberadaan suatu berhala disembah di negeri Arab dan juga di negeri-negeri kaum muslimin. Tayyib. Kemudian Al-Uzza Maulana diambil dari kata apa? Diambil dari Al-Aziz, dijadikan bentuk muannas juga. Dan ini juga kekurangan ajaran orang-orang jahiliyah. Di mana letak berhala ini? Al-Uzza letaknya di mana? Termasuk berhala yang sangat diagungkan sampai-sampai mereka berbangga-bangga dalam peperangan, menganggap berhala inilah yang mendatangkan pertolongan. Hebat. Di mana? Pohon yang di atasnya dibikin rumah. Ini bentuknya. Bentuknya Uzza itu berupa pohon yang disembah. Kalau tadi Lata berupa apa Lata tadi? Batu putih. Batu putih, di atasnya juga dibuat semacam rumah, diberi tirai-tirai. Kalau Uzza berupa pohon. Baik. Di mana letaknya? Antara Taif dan Mekah, namanya Nakhlah. Di daerah yang namanya Nakhlah. Baik, siapa yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkannya? Khalid bin Walid. Kemudian ketika dihancurkan, ujung-ujungnya jin, yaitu jin wanita. Ya. Jin wanita ternyata. Kemudian mana? Indal Abdurrahman.
Manah diambil dari kata Al-Mannan. Ini juga nama Allah dijadikan perempuan. Allah musta'an. Nah, mereka tidak mau memiliki anak perempuan, tapi sesembahan-sembahan mereka dijadikan bentuk perempuan. Kemudian bentuknya apa ini? Manah itu, yang merupakan berhala pujaan orang-orang Aus, Khazraj dan yang lainnya. Indah ke Abdillah. Bentuk manah apa? Apa bentuknya? Ayo. Hah? Hah? Apa Mbak Zaid? Hah? Apa? Patung diukir. Nah, ya patung, bentuk patung. Ya. Nah, berbentuk patung. Ini mana? Diambil dari mana? Tayyib, siapa yang dikirim untuk menghancurkannya? Indak terus, Abu Sufyan atau dalam riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kemudian Alhamdulillah dalam zaman ternyata muncul kembali apa? Berhala-berhala di Jazirah Arab berupa kubur-kubur yang dikeramatkan. Tayyib, ini juga berhala. Walaupun itu atas nama kubur-kubur orang saleh. Yang alhamdulillah pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, kemudian kubah-kubah yang ada di Jazirah Arab dihancurkan. Dan dengan sebab ini orang-orang Sufiyah sangat membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sehingga dibuat fitnah bahwasanya dakwah Salafi dengan dakwah Wahabi, dakwah yang tidak menghormati makam-makam para wali menurut mereka. Padahal itu adalah memenuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk tidak meninggalkan suatu berhala yang diagungkan kecuali dihancurkan. Tayyib, dan kubur-kubur yang dibedakan dari yang lainnya. Bahkan yang diibadahi untuk dihancurkan, karena itu adalah syiar-syiar kesyirikan. Tayyib. Kita masuk pada poin yang ke-81. Ma hukmu ingkari wujudil jin? Apa hukum mengingkari adanya jin? Wal jawab, ingkaru wujudil jinni kufrun. Mengingkari adanya jin itu merupakan kekufuran. Kenapa? Li'annahu ingkarun bil Qur'an. Dikarenakan pengingkaran tersebut merupakan pengingkaran terhadap Al-Qur'an. Ini. Sebab begitu banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menegaskan tentang adanya jin. Jadi siapa saja kok mengingkari adanya jin, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Taib. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Az-Zariyat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sangat jelas. Dan selanjutnya ayat ini yang disebutkan terlebih dahulu karena berhubungan dengan penciptaan jin secara tegas. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali akan mereka beribadah kepadaku. Berarti jin itu ada. Juga jin itu seperti kita dari sisi apa? Dari sisi mukallaf. Yaitu dia itu dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita. Mereka juga diperintahkan untuk beribadah dan dilarang dari kemaksiatan-kemaksiatan. Juga ayat yang disebutkan di sini
Wa dalilu qauluhu ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan wahai Nabi, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari kalangan jin memperdengarkan bacaanmu, yaitu mendengarkan bacaanmu dengan seksama. Faqalu, kemudian mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba, sungguhnya kami mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Tayyib, karena Al-Qur'an di antara maknanya itu al-maqru', yaitu yang dibaca. Kami mendengarkan ayat-ayat yang dibaca yang sangat menakjubkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai turunkan satu surat khusus berhubungan dengan jin. Yaitu surat Al-Jin, dan ayat ini adalah ayat yang pertama yang baru saja kita baca. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah khabarkan tentang penciptaan jin dari apa? Walaupun mereka tidak kita lihat. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan dia sebelum itu. Berarti apa? Di sini dalil ikhwanifillah bahwasanya penciptaan jin itu lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 27 tadi. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan sebelumnya, sebelum penciptaan manusia dari api. Dan dalam surat Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan para jin dari apa? Dari api yang menyala-nyala. Juga seorang yang mengingkari keberadaan jin berarti juga mengingkari sunnah. Karena dalam hadits yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min nar. Kemudian kita diciptakan dari apa? Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Khuliqatil malaikah min nur. Para malaikat diciptakan dari nur. Cahaya yang tidak ada dorornya, tidak ada kemadharatan padanya. Tayyib. Wa khuliqal jan min nar. Dan para jin diciptakan dari api. Yang termasuk dari deretan para jin adalah syayatin. Syaitan. Kemudian Adam, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu dari turab, dari tanah. Jadi dalil dari Al-Quran, baik itu penetapan bahwasanya Allah menciptakan, ini jelas. Kemudian dari apa diciptakan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang keberadaan mereka yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an. Ini cukup dari sekian banyak dalil menunjukkan adanya jin. Bahkan alhamdulillah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari hilang. Dalam artian para sahabat kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalaman. Maka mereka bingung mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pagi harinya ternyata Rasulullah muncul dan menceritakan bahwasanya baru saja beliau mendakwahi para jin. Karena datang kepada beliau utusan para jin meminta agar beliau mendakwahi mereka. Kemudian beliau memberitahu untuk apa? Untuk tidak melakukan apa? Melakukan istijmar dengan kotoran binatang dan dengan apa? Dengan tulang. Kenapa? Karena kedua hal tersebut adalah makanan para jin. Jadi tulang khanifillah antum sisakan, sedekahkan pada para jin. Ini artinya dibiarkan untuk makanan para jin.
Dan kotoran binatang ini untuk makanan binatang-binatang para jin. Tayyib. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakum kullu admin. Tayyib. Bagi kalian semua tulang-tulang silahkan. Dari tulang-tulang, kalau yang halal ya tulang yang disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Tayyib. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwasanya tidak ada yang mengingkari keberadaan jin dari firqah-firqah yang menisbahkan kepada Islam. Nah, bahkan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka beriman tentang adanya jin. Ini hal yang hendaknya kita ketahui. Jadi tidak ada kelompok atau golongan yang menisbahkan kepada kaum muslimin yang mengingkari adanya jin, bahkan juga orang-orang Yahudi. Tayyib. Nah, lalu siapa yang mengingkari golongan ini? Yang mengingkari keberadaan jin itu hanya sederetan kecil dari orang-orang ahli filsafat. Orang-orang mulhid telah menyimpang jauh dari Islam. Dan kebanyakan mereka sudah dalam deretan ahlul kufur. Karena kalau keberadaan Allah saja mereka ragu-ragu, apalagi tentang keberadaan jin. Nah, yang kemudian diikuti oleh sebagian juhal para atibba. Sebagaimana kata Syekhul Islam yang ikut. Ini adalah golongan yang jahil dari para dokter. Nah, yaitu dokter-dokter yang masih jahil, yang rasionalis menurut mereka, padahal sebenarnya tidak sesuai rasio. Kalau sesuai rasio jelas harus meyakini adanya jin, karena secara fakta dan dampaknya jelas ada. Jin ada. Nah, ini yang mengingkari. Kalau ditanya siapa yang mengingkari adanya jin, ya sebagian kecil orang-orang filsafat, malahidah, dan sebagian kecil dokter-dokter juhal. Adapun dokter kibar di kalangan mereka, atibba kibar, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam juga, mereka meyakini adanya jin. Cuma kebanyakan mereka tidak meyakini bahwasanya jin itu bisa merasuki manusia. Nah, ini dari kalangan Mu'tazilah ini ada jelas orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengakui adanya jin, tapi tidak mau mengakui bahwasanya jin itu bisa bisa merasuki manusia. Padahal yang rajih dalam masalah ini jelas, bisa. Fakta pun sangat jelas. Dan fakta ya sepertinya tidak akan bisa seorang mengingkarinya. Kalau ingin mengingkarinya berarti seperti ingin mengingkari terbitnya matahari di siang bolong. Ini yang perlu kita ketahui. Makanya, pengingkaran tentang adanya jin jelas kufur. Jelas kufur. Karena mengingkari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang begitu banyak dalam hadis-hadisnya. Mengingkari Al-Quran dan sunnah. Adapun yang diriwayatkan dari sebagian firqah-firqah yang menisbahkan kepada Islam, ini bukan pengingkaran adanya jin, tapi pengingkaran alif, yang diingkari oleh sebagian firqah yang menisbahkan kepada Islam seperti firqah Mu'tazilah. Mereka mengakui adanya jin, tapi yang diingkari seputar jin? Apa jawaban? Mengingkari bahwasanya jin itu bisa merasuki manusia. Ini yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Nasallallahu alaihi wasallam.